dalam keadaan sulit paling tidak kita punya pilihan ya. Mungkin saya sampaikan ada dua pilihan, pasif menyerah dengan keadaan atau positif semangat untuk merubah keadaan. Teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebangsa dan setanah air, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia bersama keluarga, selalu bahagia bersama sahabat-sahabat. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita tetap harus semangat dan percaya kita bisa melalui ini. Pada siang hari ini kita punya satu topik menarik, satu konten menarik, dampak COVID terhadap teman-teman usaha yang punya karyawan. Otomatis kan nggak hanya usahanya aja berdampak, kena dampak juga, ternyata karyawannya juga kena. Gimana sih mensiasatinya? Ayo nanti kita diskusi dengan narasumber. Pada kesempatan kali ini ada satu orang narasumber. Apa yang mau kita bicarakan, kita langsung aja. Yang pasti mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat untuk semua. Oke, ini dia Mas Rahmat. Halo Mas Bay, Om Bay ya? Ya, Om Bayu boleh. Gimana Mas Rahmat? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Bay. Monggo disapa dulu Mas Rahmat. Oke, selamat pagi semua teman-teman UMKM Sleman, khususnya untuk Sobat Sleman. Saya harapkan tetap semangat selalu meski dalam kondisi seperti ini ya. Saya yakin UMKM adalah berisi orang-orang yang kreatif, semangat, dan pantang menyerah. Oh iya, oke, seperti itu Mas Bayu. Jadi gini Mas, kan ternyata pandemi COVID ini tuh memberikan dampak yang luar biasa. Betul Mas Bayu. Tidak hanya kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada karyawan Mas. Iya kan? Jadi mungkin pelaku-pelaku usaha yang sudah punya karyawan itu mereka nggak punya persediaan untuk operasi, salah satunya nggak bisa menggaji karyawan sehingga mau nggak mau harus dirumahkan atau harus di PHK dulu. Nah, tetapi ternyata juga ada beberapa pelaku usaha yang mempertahankan Mas akhirnya karyawan. Yang pastikan dengan mempertahankan itu pemilik usaha tuh pasti sudah punya pertimbangan. Oh ini jadi mungkin ini karyawan yang satu ini kita pertahankan saja karena dia berkompeten. Nah, sekarang nih kalau kita lihat dari bidangnya Mas Rahmat, bidang sumber daya manusia Mas, ada nggak Mas trik-trik khusus atau apa nih? Jadi misalnya kita mempertahankan karyawan atau gimana sih caranya untuk yang pasti sih biar produktivitas karyawan meningkat ketika di masa pandemik Mas? Oke, betul sekali Mas Bayu. Produktivitas ya Mas itu adalah nyawa perusahaan Mas. Oke. Itu sangat penting nanti untuk berlangsungnya kegiatan kita. Tapi saya akan menggarisbawahi awal dulu Mas. Bagaimana kalau perusahaan itu kan sebenarnya disebutkan di Undang-Undang 13/2003 itu pilihan terakhir untuk PHK itu pilihan terakhir. Oh gitu. Jadinya kemarin juga saya sampaikan di salah satu stasiun radio itu ya, teknik bertahan istilahnya untuk kita sebagai UMKM. Itu salah satunya memang mengkat pengeluaran ya istilahnya. Iya, betul. Tapi itu untuk karyawan atau PHK itu pilihan terakhir. Oke. Kenapa? Itu kan menyangkut kesejahteraan bersama kita semua ya. Kita sebagai satu kesatuan, kalau misalkan makmur semua seperti itu Mas Bayu. Jadi seperti ini, saya garis bawahi lagi teman-teman UMKM. Ini kan mungkin teman-teman UMKM sebagian nggak punya karyawan ya. Tapi di sini nanti kita terapkan mulai dari diri kita sendiri sebagai seorang karyawan. Karena ini UMKM itu adalah sesuatu yang hebat Mas. Dia sebagai pemilik, pelaksana, karyawan sendiri. Betul. Penginvest modal seperti itu ya. Mantap, jadi seperti ini nggak apa-apa nanti teman-teman UMKM saya harapkan pasti punya visi dan misi. Suatu saat kita juga bisa membahas tentang visi misi Mas. Oke. UMKM itu berpikiran lebih luas dan tidak hanya untuk diri sendiri, nanti kan kita mengusahakan orang lain itu kan untuk ibadah juga. Oh iya, betul siap. Seperti itu nanti teman-teman UMKM yang mungkin belum punya karyawan bisa menerapkan pada dirinya sendiri. Karena kenapa ya Mas ya, untuk suatu usaha itu kan kita diinspirasi oleh pemilik sendiri. Nanti itu akan inspirasi, karena lebih inspirasi itu lebih mengena untuk karyawan daripada motivasi. Oh gitu? Iya betul, motivasi kan mungkin bisa segera hilang. Inspirasi itu malah melekat ke hati. Oh iya. Betul, seperti itu. Jadi untuk seperti itu karyawan, masalah karyawan, mungkin saya garis awali dari awal dulu Mas ya.
kenapa karyawan mungkin produktivitasnya menurun, seperti apa. Kita harus lihat dari awal sebelumnya, Mas. Jadinya mungkin mungkin ada suatu contoh ya, Mas ya. Suatu usaha UMKM ya mungkin ya, dia mempunyai karyawan baru kerja 3 bulan itu kita merekrutnya dengan macam-macam cara, bagus kita pilih 3 bulan itu kerja dengan bagus, tapi kenapa bulan keempat dia kok tahu-tahu menurun? Ada apa ini? Ini kan secara human resource kita harus lihat, mungkin ada masalah pribadi atau masalah dengan teman-temannya, itu bisa kita lihat semuanya ya, seperti itu. Jadi teman-teman nanti dari awal mungkin kalau kita merekrut karyawan harus kita lihat, pertama mungkin jangan janji muluk-muluk. Oh gitu, Mas. Kita harus sesuaikan dengan kondisi usaha kita ya. Bagus itu janji muluk itu bagus memang, tapi kalau sesuai dengan kondisi usaha kita, karena nanti untuk persaingan dengan pengusaha lainnya seperti itu. Jadinya marilah kita ceritakan tentang istilahnya usaha kita itu sesuai kondisi kita. Itu malah lebih bagus, nanti karyawan di tengah-tengah tidak kecewa. Kalau kecewa gitu. Sudah seperti itu maksudnya. Yang kedua nanti seperti fasilitas untuk perkembangan usaha, istilahnya untuk perlengkapan karyawan itu juga harus diperhatikan. Misalnya suatu usaha yang desain grafis ya Mas ya, kita memberikan pemilik usahanya cuma komputer yang prosesornya lama, dia menargetkan untuk menghasilkan karya yang cepat dan banyak, itu kan kita harus perhatikan, itu harus perhatikan fasilitasnya seperti itu ya Mas ya. Baik, seperti kalau kita masuk lagi berikutnya mungkin istilahnya juga masalah yang paling karena itu kita tuh gaji, kompensasi nanti ya Mas ya. Tentunya ini harus, mari kita lihat teman-teman UMKM untuk melihat gaji juga karyawannya, jangan asal menggajinya ya, harus disesuaikan oleh tingkat produksinya, istilahnya peran karyawan tersebut. Misalnya karyawan tersebut mempunyai istilahnya kontribusi yang tinggi, malah digaji lebih rendah dengan orang yang mencari saat itu kan mempengaruhi produktivitas juga seperti itu. Jadi kita kembali lagi, tapi nanti kita hubungkan untuk saat kondisi seperti ini Mas. Mungkin kan memang tadi saya gambarkan untuk istilahnya gambaran umum perusahaan kondisi normal, tapi kalau sekarang ini kan kita harus kondisikan seperti kita saat ini seperti itu ya, seperti itu Mas Wahyu. Ini tadi menarik sekali Mas, salah satunya tadi Mas Rahmat sempat bilang nyawa perusahaan ya Mas. Betul ya. Jadi gini, sebelumnya saya mau menyapa sobat-sobat dulu, nanti apabila ada pertanyaan, monggo silakan di live IG-nya, monggo tulis di kolom komentar apa yang mau kalian tanyakan, nanti insya Allah kita coba menjawab. Oke. Ini Mas, jadi yang menarik tadi nyawa perusahaan Mas. Otomatis kan mau nggak mau ya, kalau kita lihat karyawan itu sebenarnya ujung tombak gitu loh Mas. Jadi perusahaan yang bagus pun tanpa karyawan yang kompeten itu juga nggak bakal bagus gitu loh Mas, ujung-ujungnya. Nah, otomatis dengan karyawan itu adalah ujung tombak, mau nggak mau juga reward yang kita beri itu harus lebih gitu loh. Nah, seperti yang tadi Mas Rahmat ceritakan, sekarang gini Mas, kan pandemik gini nih, otomatis misalnya saya sebagai pemilik perusahaan, otomatis kan pemasukan saya berkurang Mas. Di sisi lain, karyawan kita yang berkompeten harus kita gaji sesuai dengan masa yang sebelum pandemik lah misalnya, supaya dia juga sejahtera. Dengan dia sejahtera kan dia otomatis motivasinya meningkat. Ada strategi khusus nggak Mas? Maksudnya di saat keuangan kita mengecil karena penjualan kita berkurang, tapi mau nggak mau kita harus gaji. Oh pasti itu Mas. Itu jadi gimana Mas? Iya, nanti saya sampaikan di salah satu istilahnya tip di situ ya. Itu masuk ke nanti di tip kita pada masa pandemi ini adalah kesehatan emosional itu Mas. Oh. Betul, itu pertama kesehatan emosional, di mana kita sebagai pemilik usaha itu harus mempunyai komunikasi yang baik oleh karyawan. Dimana kita juga sebagai pemimpin perusahaan ya, tidak asal cuek aja seperti itu. Bagaimana caranya? Mungkin kan kita istilahnya ini emosional Mas ya. Keadaan seperti ini kan terbuka saja. Saya yakin karyawan juga menerima keadaan ini, karena seperti ini kan tidak semuanya bisa menerima mungkin ya, tapi seharusnya kalau saya memikirkan kita semua menerima Mas keadaan seperti ini. Jadinya intinya adalah komunikasi yang terbuka seperti itu ya. Seperti itu Mas. Gitu. Jadinya tadi kesehatan emosional baiknya seperti apa, mungkin pemimpin perusahaan itu mendekati karyawan tidak hanya menanyakan tentang kerjaannya, bisa menanyakan tentang kondisi lingkungannya, kondisi keluarganya. Di situ malah
memberikan inspirasi ke karyawan, bukan hanya motivasi aja. Seperti itu, saya yakin nanti terbuka, kita berkomunikasi sebaiknya seperti apa, saya yakin diterima semuanya. Karena juga disebutkan di undang-undang ya Mas ya. Kemarin bukan undang-undang ya, ada SE dari Menaker, Ibu Ida ya, itu menyampaikan kemarin bulan Maret 2020 itu salah satu pokok intinya adalah perusahaan menggaji sesuai kesepakatan saat itu. Karena ini ada menghadapi COVID seperti ini. Teman-teman belum tahu ada SE dari Menaker itu tahun bulan Maret 2020 itu istilah seperti itu. Penggajian memang disesuaikan keadaan, kesepakatan antara pemilik usaha dan juga karyawan. Jadi sebenarnya ada aturannya. Udah ada aturannya. Iya. Jadi misalnya kan udah karyawan pasti dikontrak nih. Misalnya pas kontraknya tekennya bulan Januari sebelum COVID lah Mas. Dia dapat kompensasi gaji per bulan A misalnya. Nah tiba-tiba dengan COVID ini mungkin kita mengevaluasi kontrak itu nggak apa-apa ya? Kita lihat kondisi keadaan kita. Oke. Mas Bayu gitu. Terus itu ada lagi Mas? Ya, itu yang intinya yang masalah tenaga gaji ya Mas. Istilahnya kan komunikasi saja. Dan kita sampaikan memang peraturannya sudah ada seperti itu. Kita ini sampaikan aja transparansi untuk perusahaan itu kan meningkatkan hubungan emosional juga karyawan ya. Kalau perusahaan tertutup sama karyawan juga gimana caranya kita mau semangat untuk membangun usaha kita ini seperti itu. Intinya itu tadi Mas, kesehatan emosional, komunikasi yang bagus antara pemilik usaha dan karyawannya seperti itu Mas. Jadi gini Mas, ini ya, ini menurut pandangan saya, monggo misalnya salah dibenerin. Benar nggak sih untuk meningkatkan produktivitas karyawan, kinerja karyawan itu sebenarnya intinya cuma satu, gaji. Itu benar nggak? Iya itu maksud saya. Ataukah ada ada faktor lain juga yang sangat besar yang bisa mempengaruhi. Jadi misalnya nih digaji dengan 2 digit tapi lingkungan kerja nggak enak, itu gimana? Atau gajinya 1 digit kecil tapi lingkungan kerja enak. Betul. Nah itu gimana Mas? Menurut Mas Rahmat? Betul Mas Bayu, motivasi paling efektif sebenarnya memang masalah gaji. Tadi keuangan itu memang efektif. Tapi kan sebenarnya kedepannya kita melihat kondisi seperti saat ini juga kan harusnya kita saling mengerti. Dan memang kalau kita sebagai pengusaha ataupun saya karyawan, tujuan utama kan sebenarnya mencari rezeki juga tadi ya Mas ya. Bukan jodoh. Jadi itu mungkin rezeki tadi Mas. Jodoh itu rezeki. Seperti itu tadi mengalir kan Mas. Seperti itu kan inti utamanya kita mencari rezeki ya. Itu saat motivasi paling istilahnya paling efektif ya. Seperti tadi saya sebutkan mungkin ada punishment ataupun nanti istilahnya apa Mas, reward ya sepertinya kan kalau karyawan yang berprestasi itu kan kita tambah nilai gajinya seperti itu. Kalau yang melakukan pelanggaran ya harus kita tegas aturan seperti perusahaan seperti apa. Nah ini kan termasuk di dalamnya ini Mas yang meningkatkan produktivitas. Sistem kerja yang terstruktur. Nah, makanya untuk UMKM ini berikutnya mungkin kalau yang punya memiliki peraturan perusahaan, SOP, ya nanti sama Kepluk mari silakan nanti belajar bareng-bareng kita sampaikan kan seperti itu kan. Karena ini sangat penting untuk rekan kerja kita. SOP seperti itu kan. Kita sebagai UMKM yang mungkin belum memiliki harus bercita-cita untuk menjadi UMKM yang besar pasti memiliki aturan-aturan tersebut. SOP nanti kita lancar sedikit. Karena kadang kenapa Mas, nanti kalau nggak ada aturan yang seperti itu berlaku dari awal, istilahnya sakar dewe ya. Ini pekerjaan kita serahkan Mas Bayu. Mas Bayu, itu bukan saya biasanya kesana. Itu kan mungkin karena tidak terstruktur dalam baik itu. Oke, saya ingatkan lagi ke teman-teman sobat UMKM, apabila ada pertanyaan, nanti bisa silakan tulis di kolom komentar IG. Nanti insya Allah sebelum acara selesai kita coba jawab semua. Ini Mas Rahmat, ini ada yang saya mau sedikit tanyakan. Kita bahas coba ke teman-teman UMKM kita ya Mas. Banyak banget teman-teman UMKM kita tuh, maksudnya sebelum mereka berusaha sendiri mereka adalah karyawan. Ketika mereka jadi karyawan, mereka itu disiplinnya setengah mati. Masuk jam 7 kurang 15 mereka sudah datang. Mereka rajin, disuruh atasan yang ngerjain sesuatu, mereka kerjakan sesuatu. Wah, pokoknya kerja. Terus tiba-tiba mereka keluar dan mereka berusaha. Nah, ketika mereka usaha sendiri, itu kadang mereka nganggap, wah aku tuh bosok. Terus mereka jadi malas-malesan Mas. Jadi kadang ketika dia kerja sama orang, dia rajinnya setengah mati. Ketika dia bekerja untuk dirinya sendiri, kok malah tidak disiplin. Oh gitu Mas. Nah itu jadi gimana Mas? Maksudnya
ada nggak kiat-kiat atau apa ya motivasi khusus ke teman-teman? Jadi kayak ibaratnya, ayo kalau kalian usaha sendiri itu sebenarnya bukan terus kalian santai-santai, ya kalian tetap bangun jam 7, kalian gini. Nah itu ada trik-trik atau masukan nggak? Nah itu Mas, benar sekali, jangan istilahnya malah balas dendam ya Mas ya. Oh gitu, balas dendam ya Mas? Jangan, itu sangat tidak bagus ya teman-teman UMKM ya. Jadinya seperti ini Mas, saya sampaikan, seorang pemimpin adalah inspirasi untuk bawahannya nanti. Janganlah seperti kita sudah jadi bos enak sendiri, nggak mau komunikasi, asal maunya sendiri. Ya nanti mungkin kalau ada karyawan saat ketemu hormat, tapi nanti kalau sudah ada bosnya seperti itu, jangan pede bosnya kayak gitu seperti itu ya. Baiknya jangan seperti itu, apalagi teman-teman yang mungkin habis dari karyawan saat ini mungkin membangun usaha sendiri, harus diterapkan itu. Usaha itu kan mulai dari SOP tadi saya sampaikan. Jangan tersakar PDB, karena untuk pemimpin perusahaan itu adalah inspirasi untuk anak buahnya nanti. Mungkin yang pemimpin perusahaan dan punya pola pikir maju, itu akan membawa anak buahnya juga maju. Seperti itu Mas. Harusnya mencontohkan anak buahnya dengan baik. Dan ini saya garis bawah lagi untuk pemilik perusahaan, ini adalah Anda inspirator untuk nantinya karyawan Anda. Janganlah saya sendiri. Seperti itu, ya tertib sendiri, dimulai dari sendiri. Itu kita tidak cukup untuk motivasi karena itu tidak cukup. Itu mungkin satu hari yang besar, tapi inspirasi yang akan hati ya Mas. Karyawan yang menghormati kata pemimpinnya itu seperti itu Mas. Oh gitu. Oh ya gimana? Ada pertanyaan? Oke, jadi nanti sekalian, monggo silakan teman-teman UMKM, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kami jawab. Oke Mas, itu tadi pertama itu baru kesehatan emosional. Oh, iya kan? Sekarang yang kedua apa Mas? Yang jelas kesehatan fisik teman-teman ya. Memang saat ini kita harus perhatikan. Kita memiliki usaha harus diperhatikan benar seperti apa keadaan kita saat ini. Makanya istilahnya jangan sebagai pemimpin perusahaan ya mungkin, atau mungkin yang belum mempunyai anak buah memperlakukan istilahnya sendiri-sendiri sebagai karyawan. Kita perlakuan manusia seperti apa? Kita keadaan seperti ini, ya kita aturan pemerintah harus kita laksanakan seperti apa? Kan ini kebaikan kita bersama. Misalnya untuk kesehatan fisik ini Mas, seorang pemimpin perusahaan harus memperhatikan kesehatan, keselamatan, kebersihan lingkungannya. Mungkin nanti kita sebagai seorang pemimpin usaha menyediakan hand sanitizer seperti itu Mas. Kalau ada karyawan yang sakit ya kita cek, jangan langsung disuruh masuk seperti itu. Ini ada kejadian-kejadian yang mungkin ya Mas sudah terjadi yang langsung menular semuanya seperti itu. Istilahnya sebagai pemimpin perusahaan untuk melihat kesehatan fisik karyawan, kita perhatikan. Mungkin ya seperti tadi hand sanitizer, cuci tangan seperti itu kita berikan di tempat usaha kita. Selain itu Mas, jadi kan menurut Mas Rahmat tuh di saat pandemi itu emang ada beberapa faktor ini ya, 4 faktor kalau saya baca di ini ya Mas Rahmat. Jadi kayak yang pertama tadi kita bicarakan Mas, jadi kesehatan emosional, terus barusan ini kesehatan fisik, terus ada apa lagi Mas selain itu emosional dan fisik? Sebenarnya sudah masuk yang tadi ya Mas ya, tapi belum saya beri nomor ya. Itu kesehatan finansial tadi Mas. Oh, kesehatan finansial. Ya, jadinya karyawan yang masih tetap masuk, berilah gaji yang sesuai layak. Karena dia kan tetap bekerja untuk kita ya, untuk kemajuan usaha kita. Kita harus perhatikan untuk gajinya tetap harus sesuai yang layak. Dan mungkin kalau ada memang kebijakan yang harus kita laksanakan untuk karyawan yang tidak masuk, itu pun kalau bisa masih karyawan kita kasih tunjangan kesehatan seperti itu Mas. Oh ini Mas, Mas Rahmat ini ada pertanyaan, nanti coba dijawab ya Mas. Oke Mas. Ini dari siapa? Oh Mas Budi ya. Oke, jadi ini Mas Budi di Cangkringan, ini nanya, ada ini enggak, apa contoh Mas, jadi kayak perusahaan yang sudah menerapkan apa ya, SOP mengenai pegawai dan menurut Mas Rahmat itu bagus dan patut dicontoh teman-teman, ada nggak Mas Rahmat? Ada beberapa, saya pernah menemui juga ya Mas, ya, seperti ada suatu apa ya, peternakan yang menuju peternakan itu ada aturan-aturannya seperti itu. Mungkin jam masuknya diatur dengan jelas seperti itu Mas, jam keluarnya, terus job testnya juga disampaikan di situ. Gitu ya. Jadi mungkin di mana Mas? Di Cangkringan ya? Di daerah Cibongan. Oh di daerah Cibongan. Jadi itu, jadi apa ya? Mau nggak mau di saat pandemi ini juga kita harus memberikan apa ya, pengertian lebih ya Mas ke karyawan kita bahwa emang
di masa ini pemasukan juga tidak seperti biasanya. Dan dibutuhkan itu ya. Jadi kadang kalau kayak gitu bener ya Mas. Jadi kita harus membuat karyawan kita tuh merasa di perusahaan kita tuh sebagai ini ya, rumah kali ya. Betul. Ini Mas, mungkin saya sampaikan yang sekarang ini kan penyebutan bukan human resource ya Mas ya, tapi malah human capital. Apa itu gitu. Capital? Itu kan malah modal seperti itu. Jadinya kita tidak hanya menempatkan karyawan sebagai beban ya, istilahnya biaya itu, tapi dia adalah suatu potensial. Kalau resource kemarin kan kita cuma mendayagunakan sumber daya itu secara maksimal. Suatu saat bisa mencapai titik jenuh ya, tidak bisa menghasilkan lagi. Beda kalau konsep dari human capital, kita menempatkan karyawan kita itu sebagai modal kita. Suatu saat mereka lebih berkembang, mungkin dengan memberikan pelatihan-pelatihan kita ikutkan, dia akan menambah nilai diri untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk perusahaan. Tentunya seperti itu kan. Sekali lagi ikatan emosional ya teman-teman. Nanti mungkin mungkin karyawan mau maaf kalau ada mungkin yang berkembang sendiri, kalau punya keterikatan emosional, saya yakin dia seumpamanya mau mendirikan usaha sendiri pun akan tidak merugikan usaha kita seperti itu, Mas Bayu. Oh ya, ini Mas Rahmat ada pertanyaan kedua dari Cindaris. Gimana tips implementasi untuk maintain SDM agar usaha UMKM lancar? Mungkin tadi sudah sebenarnya kita jawab ya Mas. Tapi monggo mungkin sobat ini belum sempat. Iya. Jadi tadi siapa tadi Mas dari Cindaris. Jadi saya sampaikan tadi ya, ada kalau saat ini ya UMKM kita ya, seperti tadi kesehatan fisik itu adalah memperhatikan kesehatan saat ini, kesehatan emosional, keterikatan antara pemilik perusahaan dengan karyawan, kesehatan finansial kita harus perhatikan benar keuangan untuk karyawan kita. Nah yang terakhir ini belum kita sebutkan ya. Apa itu? Ini memberikan jaminan yang bermanfaat. Misalnya suatu saat, ya ini grupnya ya, kita mau suatu usaha akan mengadakan PHK, tapi kita tetap memberikan jaminan yang kuat untuk menjamin dia suatu saat kita kasih pesangon seperti itu Mas. Itu yang gambaran yang awal, tapi yang kedua juga seperti menjamin fasilitas untuk karyawan. Misalnya saat ini untuk WFH itu kita kasih saran seperti apa ya fasilitasnya. Ini Mas, menarik sekali ya perbincangan. Ini ada satu yang mengganjal di pikiran saya Mas, saya coba menanyakan ke Mas Rahmat. Misalnya Mas Rahmat punya usaha, di COVID gini Mas Rahmat misalnya aja punya tiga karyawan. Di COVID ini mau nggak mau Mas Rahmat harus merumahkan 2 orang. Satu dipertahankan supaya tetap bisa jalan. Kira-kira siapa Mas yang dipilih? Maksudnya apakah dia yang berkompeten, ataukah dia yang sudah dengan Mas Rahmat lama, apakah dia yang orang rajin gitu. Nah, itu Mas Rahmat, ini pendapat pribadi Mas Rahmat yang seperti apa Mas? Pertanyaan bagus sekali Mas ya. Itu mungkin ada salah satu hal yang ditanyakan Mas Bayu ini. Saya yakin mungkin ada dari beribu UMKM yang ada di kita, ada yang mengalami seperti itu ya Mas. Jadinya ini suatu pilihan yang sulit untuk teman-teman UMKM, tapi sulit bisa ada pemecahannya. Kita perhatikan manfaat yang benar-benar yang kita istilahnya guna untuk saat ini itu tidak masalah. Saya yakin kalau bisa memang jangan memecat ini ya selamanya ya Mas. Sementara kita memang harus pilih karyawan yang istilahnya efektif saat ini. Istilahnya seperti itu. Mungkin contohnya ya, umpamanya ada suatu usaha kafe ya, untuk vendor kan saat ini mungkin harus dikurangi kita memang. Sekarang kan jualan juga bisa online ya Mas. Memang harus yang bisa produktif saat itu. Tidak apa, yang penting tadi saya garis bawahi adalah kesehatan emosional. Makanya untuk pemimpin perusahaan jangan asal menyuruh, asal seenaknya sendiri tadi ya. Istilahnya kita jalin komunikasi dengan karyawan kita lah agar bisa baik kita bisa menyampaikan hal-hal yang sulit dan harus kita sampaikan. Insya Allah kalau komunikasi kita baik akan diterima semuanya. Oh gitu. Jadi menarik ya. Jadi emang oh ya, ini ternyata ada lagi Mas Rahmat dari Putri. Jadi pertanyaan adalah, saya terlanjur teken kontrak. Pada awalnya menguntungkan, tapi sekarang bahan baku naik, jadi kontraknya sudah tidak sesuai lagi. Harus bagaimana? Ini Mbak Putri juga mungkin kurang lengkap ya, maksudnya kontrak seperti apa? Apakah kontrak dengan bahan baku?
Tapi atau kontrak gaji mungkin. Nah iya tuh, jadi kita coba ini aja Mas, kita coba telaah gimana? Kalau namanya kontrak ya Mas, kita harus hormati ya Mas ya. Iya. Kontrak itu kalau misalnya gaji, mungkin saya dulu pernah kerja di perusahaan ya. Kita sudah digaji segitu ya kita harus hormati kontraknya seperti itu. Kita harus sesuaikan, nggak bisa kita merubah di pertengahan seperti itu. Walaupun ada ibaratnya force majeure, ada keadaan yang sangat darurat, tetap kontrak. Harus kita seperti itu. Kalau kan tadi berhubungan kayaknya dengan bahan baku itu. Kalau mungkin saya katakan tadi bukan keadaan COVID ini ya, malah keadaan normal ya. Ini bahan naik, itu tetap nggak bisa. Harus kontrak itu kan kita harus salah istilahnya resiko kita sendiri sebagai perusahaan menggaji segitu kan sudah ya itu hitungan dari awal. Makanya harus benar-benar memperhatikan di situ. Soalnya kalau resiko tanpa usaha tanpa resiko juga kurang menantang ya Mas. Betul. Semua perlu resiko Mas budget ya Mas ya. Terus, karena resiko itu Mas ada dengan rezeki. Kita nggak mau ngambil resiko, mana ada rezeki. Rezekinya nggak datang ya? Oh iya betul. Berarti Masnya kurang ambil resiko. Sudah resiko saya ambil banyak Mas. Terus udah dapet rezeki Mas. Itu nanti diatur ya Mas ya. Yang penting itu satu sudah diusahakan. Kalau belum datang ya memang belum rezekinya. Kita harus menerimanya seperti itu. Yang penting usahanya itu. Kalau kecuali kita cuma layah-layah sak luahnya seperti itu mana ada tuh. Seperti itu nggak bisa. Nggak ada ya. Nggak bisa. Jadi gimana Mas? Ada ini lagi nggak Mas? Trik atau tips nih? Oke lah kita menganggap UMKM itu juga karyawan lah ya. Motivasi lah Mas, pokoknya motivasi, ningkatin motivasi mereka karena kadang ada teman-teman UMKM yang ngerasa aduh aku tuh paling terdampak gini loh, aduh pokoknya gara-gara COVID ini aku nggak bisa apa-apa, wah pokoknya ampun-ampunan lah Mas. Ya minta maaf ya, mungkin teman-teman ada istilah kalau bapak itu jangan jadi pebisnis. Oh, bapak ya. Padahal depan-depannya sama-sama B. Ya teman-temannya ada baper dan bisnis itu ya. Kalau jangan baper untuk bisnis itu jangan. Oh, jangan baper seperti itu. Karena kita kembalikan lagi usaha kita itu Mas ya, visi misi suatu saat teman-teman kita bahas visi. Iya, boleh. Kita usaha itu untuk apa? Usaha untuk asal jalan aja. Mungkin ada teman-teman yang penting kegiatan. Beda lagi yang usaha yang misi yang bagus. Saya yakin nanti ada satu karyawan, berkembang 10 karyawan, bisa ke 100 karyawan. Seperti itu. Kita kembalikan ke visi misi usaha kita. Ya pasti harus semangat ya Mas. Wah itu pasti. Oh, jadi kayak sebelumnya saya pernah dengar cerita ini mungkin hoax atau benar atau enggak. Jadi ada minuman 7 Up. Jadi awal-awalnya Mas dia tuh buat minuman 1 up gagal, 2 up gagal, 3 up gagal, 4 up gagal, 5 up gagal, 6 up gagal. Akhirnya dia menyerah. Terus ada satu orang terus punya ide, udah deh aku coba terusin 7 up, 7 up. Akhirnya itu yang mau 7 up ya Mas. Iya. Jadi inspirasi semuanya. Betul. Ya? Jadi ya itu mungkin emang jangan menyerah ya Mas. Nah, harus jadi pebisnis ya ojo baper. Ya betul. Tadi mungkin teman-teman juga UMKM pernah melihat ini ya gambar-gambar motivasi. Kita selangkah lagi itu menemukan permata yang indah, tapi malah di situ berhenti pulang. Gimana kita mau sukses ya? Itu tadi jangan menyerah dan semangat Mas Bayi. Selain itu butuh ini nggak sih Mas? Maksudnya butuh dukungan nggak Mas? Maksud saya gini, teman-teman UMKM kan biasanya sekeluarga nih mengerjakan. Jadi sepenting apa sih faktor lingkungan keluarga itu untuk membantu memajukan usaha? Apakah ada yang bilang nih kalau bisnis jangan sama teman, nanti tali pertemanannya rusak. Nah sekarang nih UMKM itu banyak yang sekeluarga malah ngerjain, mungkin suami sama istri. Itu gimana Mas? Maksudnya biar harmonis, terus bakal ada pengaruh nggak nanti ke kehidupan berkeluarganya gitu? Saya yakin kalau memang benar-benar usaha, saya yakin tidak. Ya, tadi saya sampaikan ke visi misi kita komit dengan usaha itu apa, kita kerjasama itu malah bagus kan sebenarnya dari usaha. Tapi nanti yang penting punya prinsip. Nanti seperti nanti kita punya tadi yang saya sampaikan SOP dan macam-macam satu saat kita kembalikan ke visi misi usaha kita dulu. Pertama hanya untuk santai-santai melakukan untuk kegiatan. Yang kedua memang untuk usaha beneran atau tidak. Oh gitu. Saya yakin kalau memang usaha beneran kita komunikasi yang bagus, mungkin sama suami istri anak pun semangat bareng. Betul. Malah mungkin lebih bagus dan contohnya juga sudah banyak ya Mas ya dengan bisnis dengan keluarga itu malah bisa lebih maju ya. Yang penting jangan diam-diaman ya Mas ya, komunikasi yang diam-diaman. Iyalah, kita usaha asal melaku nanti sama marahan. Iya. Kita ada komitmen dari awal seperti itu Mas Bayu. Oke.
Ada pertanyaan lagi, Mas? Oh, Sebenarnya habis. pasti banyak sekali ya Mas, karena terbatas waktu untuk meningkatkan produktivitas seperti apa, tapi karena terbatas mungkin suatu saat kita akan Nanti kita bahas. coba lanjut Oke, aja, Mas Mas. Bayu. Oke, jadi tadi seperti yang Mas Rahmat bilang ya, untuk meningkatkan produktivitas tuh menurut catatan Mas Rahmat dan perbincangan kami tadi ada 5. Jadi salah satunya merancang lingkungan kerja yang kondusif, menyediakan layanan dan fasilitas yang baik bagi karyawan, mengasah kreativitas karyawan untuk selalu berinovasi, membuat acara kebersamaan, dan memberikan reward atau punishment. Dan tentu saja reward yang wajar ya, sesuai dengan ini. Nah, itu jadi mudah-mudahan dengan 5 tips itu bisa meningkatkan produktivitas. Walaupun di masa pandemik itu saya rasa semua tips itu bisa prematur, tapi tidak apa-apa, kita coba saja berikan pengertian kepada karyawan kita, berikan transparansi kepada karyawan kita. Gitu ya Mas Rahmat? Betul Mas Bayu. Terima kasih Mas Rahmat atas Sama-sama, waktunya. Mas Bayu. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin ya. Betul. Dan yang terakhir Mas, ada ini nggak kata-kata khusus, Oke, kiat-kiat teman-teman atau UMKM. motivasi ya? Jadinya saya sampaikan juga kemarin untuk teman-teman UMKM, dalam keadaan sulit paling tidak kita punya pilihan. Mungkin saya sampaikan ada 2 pilihan, pasif menyerah dengan keadaan atau positif semangat untuk berubah keadaan. Seperti itu Mas. Saya harapkan teman-teman UMKM ini memilih yang positif. Karena kenapa kita harus maju, tidak boleh menyerah dengan keadaan. Seperti itu Mas. Oh, mantap. Oke, Mas Bayu. Belangkonnya bagus. Iya Mas, nanti mau beli lagi saya Mas. Oh, kepalanya kan cuma 1 Mas. Tapi kan untuk besok kita ketemu lagi Mas ya. Oke. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada Mas Rahmat dan semua teman-teman produksi yang sudah membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.